Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul yang mungkin agak serem. Mungkin, belum tentu juga ya. Judulnya adalah neraka. Serem nggak? Serem. Kok tahu? Ya, udah pernah pergi ke neraka. Ada yang bilang ya, Tuhan pernah lihat neraka. Ya, believe it or not, silakan. Kalau memberikan kita tambah iman kita ya Tuhan. Kalau nggak ragu ya silakan juga, bebas. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di onsite di tempat ini maupun yang mengikutinya lewat online, Facebook maupun di Zoom. Apakah neraka itu ada? Ada? Ada. Tapi ada yang ragu tuh. Neraka itu nggak ada. Dan katanya tidak mungkin ada. Bukan cuma nggak ada. Tidak mungkin ada. Alasannya, kan Tuhan Yesus Maha Kasih. Bapak kita kan Maha Kasih, Maha Penyayang. Mana mungkin dia bikin neraka untuk umat yang disayanginya? Nah, ya, jadi ada orang tidak percaya neraka. Bahkan ada orang bilang begini, ini ada ya di berbagai media sosial ya, videonya ya. Dia bilang begini, saya menunggu kapan saya masuk ke neraka. Ya, ya, kalau saya masuk neraka, ya masuk aja lah, nggak ada masalah. Ngomong begitu loh. Dia nggak takut masuk neraka dan tidak peduli masuk neraka ya masuklah situ. Bagi dia nggak penting neraka dan surga katanya, nggak penting. Mau itu ada, mau itu nggak ada, bodoh amat. Yang penting katanya, hidup saya baik, hidup saya nyusahin orang lain, itu jauh lebih penting daripada cerita neraka surga. Ada orang yang begitu loh. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Peduli nggak pada neraka dan surga? Peduli. Mau masuknya kemana? Nggak mau masuk kemana? Tapi sayang ya, banyak orang tidak mau masuk neraka. Mau nggak masuk neraka? Betul ya? Banyak orang tidak mau masuk neraka, tapi, nah, perhatikan ini, tapi hidupnya banyak nyerempet-nyerempet sehingga akhirnya membuka jalan menuju ke, paham maksud saya? Paham? Banyak orang tidak mau masuk neraka, tidak sudi masuk neraka, tapi hidupnya suka nyerempet-nyerempet sehingga membuka pintu neraka untuk dia masuk. Waspadalah, waspadalah, kata Bang Nat. Ya, oke. Mari kita belajar dulu. Apa itu neraka? Ya, kita buka Matius 5 ayat 22. Yuk, kita buka Matius 5 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 22. Sudah ketemu Matius 5 ayat 22. Oke, kita baca sama-sama ya ayat 22-nya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam apa? Ke dalam apa? Neraka yang bagaimana? Oke. Jadi di Matius 5 ayat 22 ada informasi dua hal yang kita ketahui. Yang pertama, ada nggak neraka? Ada. Yang kedua, ada informasi neraka itu bagaimana? Apa? Apa yang menyala-nyala? Api yang menyala-nyala. Oke. Jadi
Itu informasi yang kita dapat dari Alkitab yang kita baca ya. Bahwa neraka itu ada. Itu bukan dongeng. Itu bukan kata pendeta. Tapi itu kata Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Allah. Firman Tuhan. Mari kita lihat lagi. Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat 12. Dah, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Oke. Informasi tambahan tentang neraka. Tadi ada yang menyala-nyala, ya, yang kita sebut dengan api. Tapi dalam Matius 3 ayat 12 lebih diperjelas, lebih dipertegas, neraka itu adalah api yang tidak terpadamkan. Jadi nyala terus, nyala terus. Kalau kita pakai gas, satu ketika gasnya habis, nyala lagi enggak? Enggak, harus ganti dulu. Itu pun waktu ganti, apinya mati dulu, padam dulu. Ini neraka adalah api yang menyala-nyala tidak terpadamkan. Bisa dibayangkan bagaimana situasi kondisi neraka itu? Enak enggak? Tidak enak. Bukan sekedar tidak enak ya. Bukan sekedar tidak enak. Tapi juga apa? Sengsara. Ya, karena itu adalah tempat penyiksa. Oke. Matius 25 ayat 46. Matius 25 ayat 46. Oke, kita baca sama-sama. Matius 25, 41 dulu. 41, baru 46. 41, 1, 2, 3. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 46. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke. Neraka itu ada, tertulis dalam Alkitab, itu adalah api yang menyala-nyala, apinya kekal, itu bukan tempat untuk leha-leha, tapi adalah tempat siksaan. Dan siksaannya juga bukan sementara, tapi kekal. Nah, udah cukup jelas loh. Jelas nggak ini penggambaran Alkitab tentang neraka? Di neraka ada api, apinya menyala-nyala, nggak pernah padam, apinya kekal. Disitulah tempat siksaan, siksaannya nggak sementara, tapi siksaannya kekal. Oke, terus apa yang terjadi di sana? Ayo kita lihat Matius 13 ayat 42. Apa yang dialami oleh orang-orang yang masuk ke sana? Matius 13 ayat 42. Matius 13 ayat 42. Terus sama-sama kita baca 1, 2, 3. Semuanya akan dicampakkan ke dalam apa? Dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Oke? Semakin jelas lagi. Di sana orang merasakan apa? Panas yang tak terhingga, siksaan yang kekal, dan ada ratapan, ada kertak gigi. Saya berdoa semoga dengan kita
mendapat gambaran yang jelas tentang neraka, kita nggak main-main lagi hidup kita ini, saudara. Amin. Kita nggak main-main lagi. Ini hidup harus serius. Jangan sampai apa yang kita harapkan untuk masuk surga, tahu-tahu terserempet masuknya ke neraka. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena hidup kita suka nyerempet-nyerempet. Dan akhirnya kalau udah keserempet, udah. Ya, oke. Sekarang yang berikutnya, setelah kita tahu neraka itu ada, kondisinya seperti apa, orang yang ada di sana mengalami apa, kita bertanya, siapa yang masuk ke neraka? Yuk, siapa yang masuk neraka? Siapa yang masuk neraka? Iblis. Oke. Baca Wahyu 20. Wahyu 20. Langsung iblis gitu ya. Setan. Wahyu 20 ayat yang 10. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ngeri nggak? Ngeri. Ada yang pernah masuk penjara? Belum. Hati. Pertanyaan saya, ada yang sudah pernah? Jawabannya tidak. Mau? Kok belum? Pertanyaan saya ya, siapa yang pernah masuk penjara? Berbeda, berbeda kalau pertanyaan saya begini, siapa yang pernah di penjara? Nah, sama nggak? Kata penjaranya ada, tapi masuk penjara dengan di penjara, sama nggak? Tidak ya? Kalau masuk penjara maksudnya nengok, masuk, setelah itu pulang. Tapi kalau di penjara, oh, untuk beberapa waktu, berapa bulan, berapa tahun, berapa puluh tahun, itu namanya di penjara. Nah, kalau saya tanya ulang lagi, siapa yang pernah masuk ke penjara? Ada yang pernah masuk? Ada, ya kan? Termasuk saya sering masuk ke penjara. Untuk apa? Ada pelayanan di sana. Satu, ada ibadah di sana, ya. Jadi kita melayani. Atau yang kedua, karena saya pengacara, saya advokat, ketemu dengan klien, ya, orang yang dibela, yang sedang ada di penjara, ketemu, ya, masuk ke penjara. Setelah selesai bertemu, apa? Pulang. Dia ikut pulang nggak? Oke. Dari penjara yang pernah dikunjungi, punya gambaran nggak? Penjara itu enak? Kenapa? Hah? Gak ada ah. Oh, dulu masuk penjara disiksa. Sekarang nggak ada, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya, tidak boleh. Nah, ada lagu yang menggambarkan tentang penjara. Lagu dari mana itu? Bukan, bukan. Deloitte. Nah, apa? Hidup di bui apa? Ya pokoknya makannya nasi jagung, ya. Pokoknya di penjara itu tidak enak, ya, tidak enak. Tidurnya bagaimana? Ya tidak nyaman lah pokoknya ya. Bahkan ada penjara sekarang disebut dengan lembaga pemasyarakatan lapas, itu satu ruangan diisi dengan aduh begitu banyaknya orang, ya.
Kan satu ruang itu sebenarnya ada kapasitasnya. Mungkin 4 orang saja maksimal, mungkin 6 orang, mungkin 8. Tapi ada ruangan yang diisi banyak orang. Tidur waktu kapan? Kalau tidur, manusia normal tidur kapan? Malam. Kalau tidur malam itu bareng-bareng nggak semua tidur? Bareng-bareng dong. Ya kan? Ada yang tidurnya harus giliran. Loh, kenapa giliran? Apa ada yang jaga malam? Bukan. Disusun kayak kayak pindang, kayak ikan rebus, disusun, dientep, tetap nggak cukup. Tetap nggak cukup. Ya, disusun-susun gitu supaya pas satu orang untuk ini. Udahlah, nggak usah balik lah, nggak usah juga kakinya ini. Lurus saja, nggak cukup, nggak cukup. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada sebagian yang harus ada begitu. Saking penuhnya itu kapasitasnya berlebihi. Belum makanannya kira-kira gimana ya? Enak nggak kira-kira makanan penjara? Nah, aduh, saya ngebayangin ya orang-orang yang susah makan seperti saya ya. Nah, istri saya suka ngeluh, ngomel. Ini nggak suka, itu nggak suka. Ya, orang lain makan begini aja udah bersyukur. Ya, memang susah sih ya selera ya. Saya kalau makan caisim, tahu caisim? Tahu. Direbus-rebus gitu aja di apa? Dipakai mie. Ya kan kalau mie kan caisimnya direbus aja kan? Emang ada pakai bumbu-bumbu segala gitu? Enggak kan? Jadi kalau dimakan ada rasa nggak sebenarnya caisim itu? Tawar. Yang gitu saya bisa makan. Tapi kalau caisim sudah di apa-apa, aduh, nah, karena ngelihatnya aja saya udah nggak selera, apalagi untuk suruh makannya. Nah, kebayang ya kalau saya masuk penjara, aduh, ngebayanginnya aja udah tinggal tulang itu betul-betul. Kenapa? Nggak bisa makan itu, makannya asal-asal adanya apa segala macam, susah. Penjara saja sudah tempat yang tidak enak. Penjara saja sudah tempat yang tidak enak. Apalagi yang namanya neraka. Ya. Oke, siapa yang masuk ke sana? Iblis. Jadi neraka itu adalah tempatnya iblis ya. Dan manusia yang berhati iblis. Manusia yang berkelakuan seperti ada nggak manusia yang berkelakuan seperti iblis? Ada. Pernah ketemu? Pernah lihat? Lihat di film, lihat di video, ada anak yang itu nendang orang tuanya. Orang tua ditendang. Aduh. Dan bahkan ada anak yang membunuh orang tua kandung. Gimana ya? Nggak masuk ya ke ini kita ya. Bahwa ada anak yang menyiksa orang tua, ada anak yang membunuh orang tua kandung. Itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Iblis. Itu adalah kelakuan iblis. Dan orang-orang seperti itulah yang menempati neraka. Siapa lagi yang akan masuk ke neraka? Lihat Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Ini orang-orang yang masuk ke neraka. Neraka adalah tempat orang-orang yang seperti itu. Yohanes 3 ayat 18 sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal. Yang kedua, setelah iblis yang akan masuk ke neraka, dimasukkan ke neraka adalah orang yang tidak percaya
kepada Yesus Juru Selamat, Putra Allah satu-satunya, anaknya yang tunggal. Kita semua sudah percaya kepada Yesus? Tempat kita di neraka? Tidak. Tapi orang yang tidak percaya, sudah dikasih tahu, tetap aja bandel, tetap aja bebal. Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat. Tidak percaya, masuk? Masuk surga? Masuk nah? Ya. Jadi neraka adalah tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tempatnya di neraka. Ada satu lagi, siapa yang penghuni neraka? Yang pertama iblis. Yang kedua, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang ketiga, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 2 Tesalonika pasal 2, yes. Ayat 12. Yuk, 2 Tesalonika 2 ayat 12. Ini yang ketiga yang menjadi penghuni atau masuk ke neraka. Yang pertama iblis, yang kedua yang tidak percaya kepada Yesus. Ini yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat 12. 1, 2, 3. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang siapa yang suka pada kejahatan itu calon penghuni neraka. Ya, jangan bilang surga lagi. Nanti ingat nggak seperti yang bunuh diri di Malang, bunuh 2 anaknya, kemudian dia sendiri bunuh diri, kemudian bikin surat kepada suaminya, dia bilang apa? Sampai bertemu di surga yang mana? Gitu. Ada yang membunuh anak, kemudian bunuh diri, kemudian bilang masuk ke surga. No way. Orang yang suka pada kejahatan adalah penghuni neraka. Lihat pada kita. Kita iblis? Bukan. Kelakuan kita seperti iblis? Juga bukan. Pencinta iblis? Ada sini fansnya iblis? Oh, jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Baru yang kedua, tidak percaya Yesus. Kita semua percaya Yesus. Dan yang ketiga, suka pada kejahatan? Tidak. Jadi 3 hal itu tidak ada pada diri kita. Maka kita yakin bahwa kita tidak masuk ke neraka. Amin. Apakah semua orang masuk ke surga? Tidak. Ada sebagian yang masuk ke neraka. Yaitu tadi 3 hal itu. Kelakuan iblis, tidak percaya Yesus, dan yang ketiga suka melakukan kejahatan. Nah, pertanyaannya, kalau kita udah selamat, masih ada nggak orang-orang yang dekat dengan kita yang belum selamat? Ada. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin keponakan. Maka jangan egois lah. Hanya kita aja yang masuk ke surga, sementara mereka masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Mereka orang baik kok. Masuk neraka syaratnya bukan hanya baik. Tapi masuk surga syaratnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak ada jalan menuju ke surga. Karena Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau tidak lewat itu, tempatnya adalah neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan saudara-saudara kita
yang belum terima Yesus. Dengan sangat menyesal, kita harus bilang tempat mereka bukan di surga. Dan kalau bukan di surga, tempatnya adalah di neraka. Dan masalahnya, tegakah kita kalau mereka ada di neraka? Api yang menyala-nyala, api yang kekal, siksaan yang kekal selama-lamanya. Di sana ada penderitaan, di sana ada ratapan, di sana ada kertak gigi. Tegakah kita melihat mereka ada di sana? Sementara kita aku sudah di surga, tapi bagaimana dengan mereka? Yuk baca Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 31. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi. Perhatikan, syarat untuk bisa masuk ke surga adalah terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru bisa selamat. Tapi firman Tuhan bilang, apa? Engkau dan seisi rumahmu. Cuma itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Satu orang selamat bukan otomatis dia bisa bawa-bawa, dia bisa gandeng-gandeng orang. Karena saya selamat, ayo ikut saya, kamu udah pasti selamat. Tidak. Orang itu bisa selamat kalau dia juga percaya seperti kita. Dan untuk bisa percaya, mulut kita harus menyampaikan kepada mereka tentang Yesus Kristus. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, perhatikan enggak? Saya kalau khotbah tidak pernah pakai ayat 1 dan 2. Maaf, bukan ayat 1 dan 2. Tidak pernah pakai ayat hanya 1 atau 2 ayat. Itu maksud saya. Perhatikan enggak? Seperti hari ini ada berapa ayat-ayat yang saya dan kita semua baca. Kenapa? Karena saya tidak mau khotbah itu hanya kata pendeta, kata gembala. Saya salut ada pendeta yang hanya khotbah dengan satu ayat. Dan itu dia khotbah 30, 45 menit, 50 menit. Satu ayat. Ya, saya salut lah ada yang bisa begitu. Saya nggak bisa. Pertama, kemampuan saya memang nggak bisa ngomong 30, 45 menit hanya dengan berbekal satu ayat. Saya nggak bisa. Dan yang kedua, saya juga nggak mau. Kenapa? Saya tidak mau khotbah saya lebih banyak ucapan saya daripada ucapan. Saya tidak mau apa yang saya khotbahkan itu hanya karena pikiran saya, karena penafsiran saya, dan hanya karena kemampuan saya. Enggak. Tapi saya mau menyampaikan firman Tuhan. Khotbah itu apa? Firman Tuhan. Sekarang mari kita mendengarkan apa? Firman Tuhan. Yang kita mau dengarkan firman Tuhan lewat pendeta, lewat gembala, lewat pengkhotbah. Tapi ingat, pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan. Makanya saya selalu ambil ayat, ambil ayat, ambil ayat, bacakan ayat. Mohon maaf kalau ada jemaat yang, aduh Pak Yunus kalau khotbah banyak ayatnya, ya mohon maaf, mohon maaf. Ini pertanggungjawaban saya kepada jemaat bahwa saya tidak mau khotbah saya hanya karena kata saya, karena pendapat saya, karena penafsiran saya, dan karena kemampuan saya berbicara. Saya tidak mau. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Suka tidak suka, enak tidak enak, saya sampaikan firman Tuhan. Mungkin saya tidak dipuji oleh jemaat, tapi saya dipuji oleh Tuhan Yesus. Dia akan bilang, good, engkau menyampaikan apa yang kusampaikan.
Yang kedua, saya mau sampaikan kepada jemaat. Khotbah itu fokusnya adalah Tuhan Yesus. Dalam khotbah ada kesaksian, kesaksian orang lain, kesaksian si pengkhotbah bisa. Tapi tidak boleh khotbah fokus hanya pada kesaksian dirinya sendiri. Bicara tentang dianya sendiri. Tapi khotbah harus bicara tentang Tuhan Yesus. Itu yang saya mau coba belajar. Jadi yang coba saya lakukan. Khotbah selalu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kehidupan kita sudah seperti itu, saya pengkhotbah. Bapak Ibu belum tentu seorang pengkhotbah. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Kalau kita sudah selamat, maka sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya lewat Dia satu-satunya kita bisa ke surga. Kalau enggak begitu, tempatnya neraka. Sampaikan kepada orang-orang dekat kita, keluarga kita yang belum pernah mendengarkan dan oleh karena itu tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan hanya diam. Jangan hanya diam. Ayo peduli. Karena kita tahu neraka itu nggak enak. Neraka itu siksaan. Neraka itu penderitaan. Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita mengasihi teman-teman kita, bicara dengan mereka. Supaya mereka dengar, mereka tahu masalah mereka terima tidak terima Yesus, itu urusan mereka. Tapi kita sudah melakukan kewajiban bicara. Dan kalau kita lakukan itu, mereka terima Yesus, maka firman Tuhan bilang, engkau dan seluruh isi rumahmu selamat. Tapi bagaimana mau mereka selamat? Kita nggak pernah ngomong kepada mereka tentang Yesus. Yesus hanya untuk kita sendiri. Ayo mulai hari ini, ya, mulai ngomong. Tapi saya nggak bisa khotbah, ngomong tentang Yesus tidak harus khotbah. Asal ceritakan aja lah, Tuhan Yesus baik. Oh ya, di mana kebaikannya? Itu sudah cerita tentang Yesus. Yesus itu maha kuasa. Di mana kemahakuasaannya? Itu sudah cerita tentang Yesus. Tidak perlu harus belajar Alkitab dulu. Tidak perlu harus sarjana teologi dulu. Ada hati. Supaya orang-orang dekat kita juga bisa bersama-sama dari surga. Bukan tempatnya di neraka. Ada yang peduli dengan keluarganya? Ada yang peduli dengan teman-temannya? Ayo. Kita mau agar mereka tidak masuk ke neraka. Tapi mereka semua masuk ke dalam surga. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,